Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita sudah ada di minggu keempat di tahun yang baru di 2021. Kami berdoa dan berharap senantiasa kita semua ada dalam suasana yang sehat dan tetap semangat. Walaupun kita melihat keadaan dunia, keadaan bangsa kita juga seperti tidak ada harapan. Tapi kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita memiliki kekuatan. Karena memang kita tidak mampu untuk menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi saudara, kita mengamini bahwa kita bisa berjalan bukan dengan kekuatan kita, melainkan tangan Tuhan saja yang menopang kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami Bapa, sebagai pengakuan dari kami bahwa kami mengakui kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan, menaikkan pujian hormat kami kepada Engkau ya Allah, karena Engkau setia, karena Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menuntun kami sampai hari ini ya Allah. Biar kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, semua jemaat yang menikmati ibadah online ini. Engkau memberkati ya Allah. Tujuan kami Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami mau awali ibadah yang diberkati ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Tema dari ibadah minggu ini adalah Allah yang menjawab doa. Kita percaya setiap doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, setiap doa orang benar besar kuasanya, dan Allah sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Kita mengaminkan bahwa Allah sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, lebih banyak dari yang pernah dilihat mata, lebih banyak dari yang pernah kita dengar dari telinga. Haleluya. Haleluya, kita akan siapkan hati kita akan dengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah selalu mengasihi kita, bahwa memang hanya Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam hidup ini, dan kuasanya sanggup memulihkan segala keadaan. Haleluya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandai selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Kaulah segalanya di dalam
dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan pemberitaan firman-Mu. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk semua dosa kami, dosa perkataan kami, dosa hati kami, dosa jika ada dalam pikiran kami. Kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat jumpa lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kalau saya melihat saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang saya ambil pagi hari ini adalah Allah yang menjawab doa. Kita berterima kasih kalau kita punya Allah yang bukan hanya mendengar doa kita, tetapi juga Allah yang menjawab doa-doa kita. Ayat yang saya ambil adalah Mazmur pasal 3 ayat yang ke-5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat Dia lakukan. Dia dapat lakukan segala sesuatu. Dan Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya seringkali kita dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentang pertolongan Tuhan. Orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sedang menghadapi kesusahan, sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup, berseru kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan segera bertindak. Tuhan segera menjawab doa-doa mereka. Kehadiran Allah yang memelihara, yang menjadikan pengalaman kasih karunia yang membuat kita menjadi sanggup mengatasi kesulitan hidup ini. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menulis bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa panjangnya kasih Allah kita kepada kita. Dia dapat memberikan lebih banyak, Dia dapat menjawab lebih besar dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan. Sebagaimana dalam Yesaya 65 ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Banyak kali kita tidak dapat memikirkan dengan pikiran kita yang kecil. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Dan banyak kali kita kecewa karena apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Tuhan, ternyata kita belum menerima jawaban. Tetapi kita harus belajar dari firman Tuhan, sebagaimana yang Yesus Kristus tegaskan, bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi syarat yang harus kita miliki yaitu kita ada di dalam Kristus dan firman Kristus itu ada di dalam kita. Dengan kata lain, kita dengan Kristus itu sudah menjadi satu. Sehingga apa yang kita minta itu sudah ada di dalam hati Tuhan.
Tuhan dengar dan Dia jawab. Apa yang kita perlukan, apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki, itu Tuhan akan berikan. Tapi ingat, jika kita ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu ada di dalam kita. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 19 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa. Jikalau kita mengerti firman Allah, maka kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu bimbang, karena kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu ada di dalam Dia, dan firman-Nya itu ada di dalam kita. Haleluya. Dalam 1 Tawarik pasal 4, kita lihat doa yang terkenal dari seorang yang bernama Yabes. Yabes dalam 1 Tawarik pasal yang keempat menulis tentang seorang yang bernama Yabes. Yabes artinya menderita. Yabes artinya kesedihan. Yabes artinya kesusahan, saudara. Dan Yabes itu lebih dimuliakan dari saudara-saudara lainnya. Tetapi bukan nama yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah hati. Hati Yabes adalah hati yang cocok dengan hati Tuhan. Hati Yabes adalah hati yang berserah kepada Tuhan. Hati Yabes adalah hati yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Yabes berdoa dengan iman kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memulihkan keadaan Yabes. Bahkan Tuhan memberkati Yabes dengan double portion. Apa yang Yabes minta? Dalam 1 Tawarik yang keempat ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Satu contoh dalam perjanjian lama, seorang yang bernama Yabes. Dia diberi nama Yabes oleh ibunya karena ibunya katakan, dengan kesakitan aku melahirkan dia. Saudara, tidak enak nama Yabes. Karena bayangan kita adalah kesakitan. Bayangan kita adalah kesulitan, penderitaan, kesusahan, saudara. Tapi nama bukanlah terlalu berarti bagi Tuhan. Yang berarti bagi Tuhan adalah penyerahan hati, penyerahan hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika Yabes berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa Yabes, saudara. Nah, kita belajar dari firman Tuhan bahwa apa yang belum pernah kita lihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Jadi apa yang tidak kita pernah lihat, apa yang tidak kita pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah buat mereka yang mengasihi Dia. Ada kalanya kita terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, ini membuktikan bahwa Allah kita Allah yang setia. Ada kalanya kita tidak setia, ada kalanya kita jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia kepada kita. Tuhan ingin supaya hati kita benar-benar hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara, dengan adanya
krisis pandemi sudah hampir setahun, saudara. Begitu banyak orang yang mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan. Apalagi sekarang ini dengan ada banjir, dengan adanya malapetaka di tanah air kita, sehingga kesusahan itu makin bertambah. Tetapi puji Tuhan bagi orang-orang yang percaya, saudara. Mungkin sekarang ini saudara sangat terpuruk dengan keadaan yang sangat-sangat berat. Kehidupan ekonomi morat-marit. Saudara mengalami kesusahan silih berganti. Satu belum selesai, kesusahan yang satu pun datang. Saudara yang lagi kerja baik-baik, tak tahu dipanggil oleh manajer perusahaan, saudara dipersilakan untuk tinggal di rumah karena perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayar karyawan. Betapa kecewanya hati kita, saudara. Betapa sedih hati kita ketika kita pulang ke rumah, memberitahukan kepada istri, kepada anak-anaknya bahwa sekarang ini saudara tidak lagi bekerja. Saudara mungkin dikucilkan, saudara mungkin dianggap remeh oleh teman-teman sekerja lain. Tetapi jangan menyerah. Jangan kecewa, saudara. Jika kita tahu kepada siapa kita harus menyerahkan semua beban kita. Jangan putus asa. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Allah sanggup. Allah dapat merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, itu yang akan menopang, yang akan menguatkan saudara. Puji Tuhan, Mazmur 89 ayat 14 katakan, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Bahkan Mazmur 118 ayat 15b dan 16 dikatakan bahwa tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara, jangan menyerah. Walaupun di kiri kanan muka belakang saudara kelihatan tidak ada jalan, tapi lihat ke atas masih ada jalan. Tuhan yang akan membuat sesuatu menjadi indah. Jangan menyerah, jangan takut. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan menantikan Tuhan. Apapun yang kita rindukan akan terwujud. Kita ingat pengalaman Yabes. Yabes yang berarti kesedihan, Yabes yang berarti kesusahan, Yabes yang berarti penderitaan. Tetapi saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa Yabes. Ini yang menjadi penghiburan buat kita yang ada sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi masalah-masalah yang sedang terjadi. Berapa lama lagi pandemi ini akan terus berjalan, saudara. Tapi yang kita tahu pasti tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Haleluya. Kita tidak dapat bersandar kepada manusia. Manusia yang kita pikir mampu, ternyata dia pun mengalami masalah. Orang yang kelihatan kuat, ternyata sakit dan sudah pulang ke sorga, saudara. Itu sebabnya kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa minta pertolongan kepada tangan Tuhan yang kuat. Haleluya, saudara. Mazmur pasal 17 ayat 6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Satu permohonan, satu seruan kepada Tuhan, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku.
Haleluya. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Serahkan semua khawatirmu, serahkan semua bebanmu. Saudara, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Haleluya. Jadi kalau Tuhan mendengar doa Yabes, Tuhan yang sama juga akan mendengar doa-doa saudara. Ada banyak kali kita merasa tertekan, saudara, tidak tahu mau ceritakan kepada siapa. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Semua orang punya kesukaran sendiri-sendiri. Tetapi Allah, Dia yang paling tahu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Yesus, doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah. Haleluya. Dan penggenapan dari janji-janjinya. Tetap semangat, tetap kuat, terus berdoa. Tuhan memberkati saudara. Haleluya saudara. Pegang janji Tuhan. Kita ingat Yabes. Yabes adalah nama yang tidak enak, menderita, kesusahan, aniaya saudara. Tetapi Yabes mendapat jawaban dari Tuhan 2 kali lipat saudara. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya ikut merasakan apa yang saudara-saudara rasakan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ingat, Yesus katakan, jika kamu ada di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Tuhan kiranya menolong saudara. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap ingat janji Tuhan. Ingat perkataan Tuhan Yesus, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu ternyata Tuhan dapat memberikan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan saudara. Itu sebabnya tadi kita sudah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang belum pernah kita lihat oleh mata, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, itu semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Percaya, tetap pegang janji Tuhan, jangan putus asa. Saudara, ketika saudara putus asa, ingat bahwa iman saudara sudah mulai terombang-ambing. Tetapi pegang janji Tuhan. Janji Tuhan masih tetap sama. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Saya juga punya masalah, saudara tidak tahu. Saudara punya masalah juga, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan kiranya tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat akan menopang saudara dari waktu ke waktu. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara, kita nyanyikan satu pujian dan kita masuk di dalam doa. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Saudara, dalam kitab 1 Samuel kita lihat di sana ada seorang ibu Hana.
yang menderita karena mandul, disakiti oleh penina bertahun-tahun lamanya, saudara. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia minta kepada Tuhan, kalau Tuhan sayang dia, kalau Tuhan memperhatikan dia, berikan dia seorang anak laki-laki. Dan kalau Tuhan berikan dia anak laki-laki, dia akan berikan itu kepada Tuhan. Seumur hidup pisau cukur tidak akan kena di kepalanya. Dan Tuhan dengar. Tahun berikutnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dia beri nama Samuel. Katanya, sebab aku telah memintanya dari Tuhan. Puji Tuhan, setelah selesai disapi, dia bawa Samuel kepada Imam Eli. Dia tinggal di Imam Eli, saudara-saudara. Tapi belum selesai. Tuhan tambahkan Hana dengan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Hana minta 1 anak laki-laki, tapi Tuhan tambahkan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Besar, luar biasa Allah kita. Nyanyikan lagi, dan kita percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Glory, haleluya. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berkat, serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus. Saudara di rumah, serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya Dia dapat berikan lebih dari apa yang saudara doakan. Dia berikan lebih banyak dari apa yang saudara pikirkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia dengar doa saudara. Berseru kepada Tuhan, seru pada Yesus, berserah pada Yesus. Haleluya. Percayalah, Dia sanggup glory menolong. Glory, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Lagi berseru kepada Yesus, berseru pada, percaya saudara, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kami amenkan janji-Mu, ya dan amin. Firman-Mu kekal selama-lamanya. Kami diberkati oleh firman-Mu dan kami percaya, Tuhan, apa yang kami minta Engkau sanggup memberikan lebih banyak dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau hadir di mana kami berada. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jawab setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu segala keperluan mereka. Engkau yang kenal segala kesesakan mereka. Engkau yang tahu apa yang mereka perlukan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan berikan jalan keluar buat mereka yang dalam kebimbangan, yang menghadapi jalan buntu. Berikan kemenangan buat mereka yang dalam persimpangan jalan. Tuhan, kami percaya kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang tidak berubah selama-lamanya Tuhan. Kami serahkan semua masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau dengar, Engkau jawab menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahu apa yang Engkau janjikan itu ya dan amin. Terima kasih, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang besar. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah dalam kami ya Tuhan. Rumah tangga, masalah-masalah yang ada dalam keluarga, Tuhan yang tahu. Keperluan-keperluan yang ada, Tuhan juga yang tahu. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami dipuaskan dengan firman-Mu. Kami dikenyangkan dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Berkati anggota keluarga yang ada. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam kesulitan yang dihadapi sekarang ini, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau, kami mengucap syukur karena kami sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diingatkan kembali melalui pemberitaan firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga menjawab setiap doa kita. Dan kita percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan dengan iman, besar kuasanya. Dengan segala kerendahan hati, kami berterima kasih bagi Anda yang selalu setia mendukung ibadah online ini. Dan kami selalu berharap dan berdoa agar Anda semua bisa diberkati dari ibadah yang sederhana ini. Jangan lupa bahwa doa adalah nafas hidup kita. Tetap semangat, tetap berdoa, dan selalu rendah hati. Sampai jumpa di ibadah kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.